yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu semua boleh buka dalam kitab Yesaya, Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Yesaya pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ya. Yesaya pada pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu sudah dapat, mari beta undang semua boleh bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, lalu mari kita baca firman ini secara bersama-sama. Yesaya pada pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, ini firman Tuhan yang Bapak Ibu sering dengar kalau ada ibadah Natal. Gitu ya. Jadi ini paling sering dibaca kalau Natal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan bla bla bla, seperti itu. Nah, ini ini nats atau ayat firman yang paling sering Bapak Ibu didengarkan waktu Bapak Ibu dan beta merayakan ibadah Natal. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada kebenaran yang kita mau belajar bersama dari firman Tuhan ini. Nah, hari ini Bapak Ibu beta mau berbicara tentang kebaikan Tuhan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata kebaikan Tuhan, beta percaya semua Bapak Ibu yang duduk di tempat ini termasuk beta yang berbicara adalah orang-orang yang memang selalu mengalami atau menikmati kebaikan Tuhan, ya. Nah, kalau bicara kebaikan Tuhan, kadang-kadang tidak bisa ketong ukur Tuhan punya kebaikan, Bapak Ibu. Terlalu banyak hal yang Bapak Ibu dan beta terima dari Tuhan. Kebaikan Tuhan sejak Bapak Ibu dan beta lahir sampai Bapak Ibu dan beta besar sampai hari ini. Bapak Ibu bisa bernafas, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan hidup, Bapak Ibu ditolong Tuhan berkali-kali, itu karena kebaikan Tuhan, ya. Jadi itu yang kita mau belajar, supaya begini Bapak Ibu dan beta akan menjadi orang-orang yang kemarin beta bilang di ibadah yang datang ibadah kemarin, beta bilang bahwa perlu ketong itu ingat tentang kebaikan Tuhan, betul? Bapak Ibu dan beta, kenapa ketong perlu belajar ini berulang-ulang kali tentang kebaikan Tuhan, supaya Bapak Ibu dan beta dalam bertindak menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu dan beta tidak jadi orang-orang yang lupa diri. Bapak Ibu dan beta tidak jadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih karena Tuhan, ya. Jadi itu penting Bapak Ibu. Nah, itu yang kita mau belajar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, bukti kebaikan Tuhan tadi beta bilang, Bapak Ibu bisa bernafas, itu salah satu bukti bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Bapak Ibu bisa dipelihara dengan keluargamu dalam segala baik, itu bukti bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita semua, ya. Itu yang sangat luar biasa. Tapi waktu Bapak Ibu baca firman Tuhan ini di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5 tadi, Bapak Ibu akan mendapati di situ ada ternyata hal yang sangat-sangat prinsip mendasar bagi Bapak Ibu dan beta harus ketahui, bahwa ternyata Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Bapak Ibu bukan sekedar dia kasih nafas hidup, bukan sekedar dia berkati Bapak Ibu dan beta dalam pekerjaan dan usaha, bukan sekedar dia menyertai Bapak Ibu dan beta, tetapi prinsip dasar yang perlu Bapak Ibu dan beta ketahui ada di dalam ayat yang tadi Bapak Ibu dan beta baca. Coba Bapak Ibu lihat sama-sama, perhatikan ayat itu. Di dalam ayat firman Tuhan tadi, Bapak Ibu akan mendapati di situ Alkitab mengulang kata untuk kita itu ada sampai 2 kali. Betul? Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa kerinduan terbesar Tuhan sebenarnya adalah untuk Bapak Ibu dan beta punya kepentingan. Amin. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu untuk kepentingan dia, tapi dia merancang segala sesuatu yang baik. Tujuannya gini, untuk kita. Coba Bapak Ibu dan beta bilang untuk kita. Untuk kita. Ya Bapak Ibu ya.
Di dalam kitab ini semua seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ternyata begini Bapak Ibu, Tuhan Allah di surga, dia rela Bapak Ibu untuk kasih semua yang terbaik yang surga punya. For Bapak Ibu dan beta saja. Ya. Dia tidak pernah sayangkan dia punya anak Bapak Ibu. Dia cuma satu punya tujuan, supaya Bapak Ibu dan beta diselamatkan. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata putra di dalam ayat yang tadi, kata itu diambil dari kata Ibrani ben, Bapak Ibu. Jadi ben itu putra. Itu yang orang muslim sering pakai kata binti. Bapak Ibu dengan kata siapa binti siapa, itu berarti Muhammad binti Umar. Berarti Umar pembapa per Muhammad. Bin, binti perempuan, mohon maaf. Iya, itu diambil dari kata ini sebenarnya. Ben, B-E-N biasa. Gitu ya? Jadi Bapak Ibu yang sering dengan kata pembasaudara muslim pakai kata binti dan bin dan binti kan. Itu diambil dari kata ben. Oke. Jadi ingat itu Bapak Ibu. Nah, kata putra itu diambil dari kata Ibrani ben. Ben punya arti begini Bapak Ibu. Anak yang telah teruji secara kualitas. Amin. Ya. Jadi waktu Tuhan Allah bilang begini, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya begini Bapak Ibu, anak yang telah teruji kualitasnya. Dia kasih for siapa? Bapak Ibu dan beta. Hebat kasih. Gitu ya? Lalu Ben punya pengertian berikut begini Bapak Ibu. Ben punya pengertian itu anak yang teruji. Ya Bapak Ibu ya. Beta mau bilang begini Bapak Ibu, perhatikan logikanya saja. Kalau segala sesuatu yang berkualitas teruji itu orang pertahankan kesehatan. Kalau Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu orangnya berkualitas, di mana-mana pasti pimpinan pertahankan Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi itu beda konsep dengan Tuhan Allah. Dia kasih yang berkualitas. Cuma for Bapak Ibu dan beta sah. Jadi coba Bapak Ibu pikir ulang kebenaran ini. Bapak Ibu mau bayar Tuhan pembayar dengan apa? Gitu ya. Bapak Ibu dan beta sih bisa bayar Tuhan pembayar. Makanya kalau Bapak Ibu datang beribadah, beta mau ketemu ibadah sungguh-sungguh. Karena itu adalah salah satu cara Bapak Ibu menghargai Tuhan punya pengorbanan. Ya. Ibadah bukan bicara tentang apa yang WL di sini bicara, ayo angkat tangan, lompat kiri, lompat kanan. Ibadah bicara tentang Bapak Ibu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu paham pengertian kata ini. Dia kasih anaknya yang teruji secara kualitas. Dia kasih saja untuk Bapak Ibu dan beta. Tanpa memperhitungkan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang ketong harus pulang lalu ketong renungkan kembali Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu coba buka. Tolong sebelum ketong belajar Bapak Ibu buka kitab Roma pasal 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32. Tolong satu orang baca kalau sudah dapat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, Bapak Ibu lihat kata di situ ada kata menyerahkan. Ya. Dia menyerahkan, Bapak Ibu. Kata menyerahkan itu Bapak Ibu itu diambil dari kata Ibrani begini Bapak Ibu, paradidomi. Paradidomi punya pengertian begini Bapak Ibu, menyerahkan anaknya dalam bahaya. Jadi begini Bapak Ibu, waktu ayat ini bilang, Roma pasal 8 ayat 32 bilang begini, dia menyerahkan anaknya untuk kita. Artinya begini Bapak Ibu, dia tahu waktu dia kasih dia punya anak yang berkualitas, dia sedang tahu anak itu pasti dalam bahaya. Bapak bisa paham ini? Ya. Jadi waktu kata menyerahkan dipakai kata paradidomi, itu artinya begini, Tuhan Allah di surga tahu, Bapa di surga tahu. Saking sayangnya dia untuk Bapak Ibu dan beta, dia kasih anak yang sudah teruji kualitas itu Bapak Ibu. Kemudian begini, dia tahu anak itu waktu dia
dia dalam bahaya. Bapak tahu itu, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, pengertian yang berikut dari paradidomi begini, Bapak Ibu. Dia tahu, Bapak Ibu, waktu dia kasih anak itu pasti dihianati. Jadi kata paradidomi itu begini, diserahkan untuk dihianati. Coba Bapak Ibu renungkan kalimat itu. Orang tua siapa yang mau kasih dia pun anak dikasih untuk ada dalam bahaya? Orang tua siapa yang bisa kasih anak untuk dihianati? Ada orang tua siapa di muka bumi ini yang bisa begitu? Bapak Ibu dan beta saja sing mungkin katong kasih katong pun anak untuk dihianati dan dia ada dalam bahaya. Kalau bisa Bapak Ibu dan beta lindungi katong punya anak-anak, itu katong akan jaga sebaik-baik mungkin. Amin. Tapi lihat katong pun Tuhan tuh hebat. Amin Bapak Ibu. Dia serahkan dia punya anak yang teruji. Dia serahkan dia punya anak, Bapak Ibu. Anak ini waktu diserahkan, Bapak tahu anak ini dalam bahaya besar. Bapak tahu ketika Bapak serahkan anak ini, Bapak tahu dia diserahkan untuk dihianati. Tujuan cuma satu saja Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu dan beta mengalami keselamatan yang dia kasih. Oke? Amin Bapak Ibu. Amin. Dari sisi ini coba Bapak Ibu lihat apa yang katong bisa balas untuk kebaikan Tuhan. Bisa? Bapak Ibu dan beta yang bisa balas Tuhan pembaik. Untuk itu mari katong rubah katong pun cara berpikir. Setiap Bapak Ibu datang ibadah, ingat saja itu kasih karunia. Setiap datang ibadah, ingat saja ini momen hebat, beta mau balas Tuhan pembaik. Amin. Bapak Ibu dari rumah, Bapak Ibu mau datang di ibadah apa saja, ibadah apa saja yang Bapak Ibu datang, ingat sekali dari rumah, beta datang ini karena beta sih bisa balas Tuhan pembaik. Semua Tuhan bikin tuh beta pembaik. Semua Tuhan kasih untuk beta pembaik. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba tolong perhatikan kata itu lagi. Bapak Ibu lihat Roma 8 ayat 32. Bapak Ibu lihat ada kata di situ mengaruniakan. Ya. Kata mengaruniakan itu dipakai kata Ibrani karisomai. CHRI, karisomai. Nah, Bapak Ibu lihat. Saking sayangnya Tuhan buat Bapak Ibu dan beta. Dia kasih dia punya anak yang sudah teruji kualitasnya. Dia kasih dia punya anak dalam dia punya pemahaman. Dia tahu anak ini dalam bahaya. Dia serahkan dia punya anak dalam pemahaman. Dia tahu begini, anak ini pasti dihianati. Tujuannya begini, supaya Bapak Ibu dan beta, kata karisomai punya arti begini, supaya kita menerima pertolongan Tuhan. Amin. Supaya waktu anak itu datang, Bapak Ibu dan beta menerima pertolongan Tuhan. Yang berikut begini, supaya waktu anak itu datang, Bapak Ibu dan beta menerima yang namanya kemurahan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang berikut supaya waktu anak itu datang, Bapak Ibu dan beta dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Supaya waktu anak itu datang, yang berikut Bapak Ibu dan beta mengalami pengampunan tanpa syarat. Jadi ingat ini baik-baik Bapak Ibu ya. Beta mau ini tertanam kuat dalam katong punya pemahaman, tertanam kuat dalam katong punya proses ikut Tuhan selama katong semua ada di dunia ini. Bahwa Tuhan rela korbankan dia punya anak yang tunggal. Dia rela anak itu lahir. Dia rela Bapak Ibu. Kasih bukan buat siapa-siapa. Kasih untuk Bapak Ibu dan beta. Tujuannya cuma itu. Supaya Bapak Ibu dan beta mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami dipuaskan untuk segala kebaikan, mengalami pengampunan tanpa syarat. Jadi itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oke Bapak Ibu? Nah, sampai di titik ini sudah Bapak Ibu bisa paham bahwa Tuhan itu ternyata sangat baik. Ya, amin. Dari semua sisi yang katong lihat, Tuhan itu baik. Saya ada sisi kurangnya. Kalau Bapak Ibu ukur kiri, ukur kanan, Bapak Ibu timbang sana, timbang sini, Bapak Ibu akan dapati kesimpulan akhir. Dia Tuhan yang baik. Amin, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang paling baik. Ya, iya. Oke. Nah, mari katong lihat bagaimana cara supaya Bapak Ibu dan beta
tetap mempertahankan kebaikan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan beta tidak dianggap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang hidupnya tidak menghargai karya penebusan. Sebelum beta bicara poin ini, tolong buka Malaki pasal 3, kitab Maliaki, sorry. Ya. Pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 18. Nah, ini yang ketemu mau bicara. Pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 18. Agak panjang ayatnya, tapi beta mau Bapak Ibu tolong perhatikan ayat-ayat ini, karena ini yang ketemu mau belajar. Tadi beta sudah bicara tentang kebaikan Tuhan untuk Bapak Ibu. Tadi beta sudah bicara tentang bagaimana tujuan Bapa di surga mengirim anaknya yang tunggal untuk kita. Tujuannya Bapak Ibu sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana supaya Bapak Ibu dan beta bisa hidup untuk tahu, menghargai kebaikan itu yang Tuhan sudah kasih buat Bapak Ibu dan beta. Coba tolong baca ayat itu. Bicaramu kurang ajar tentang aku, Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan sama-sama ayat ini. Bapak Ibu, ternyata begini, Tuhan itu dia punya penilaian. Dia punya penilaian itu untuk Bapak Ibu dan beta semua yang hari-hari ini hidup. Penilaian Tuhan, dia menganggap bahwa Bapak Ibu hidup sungguh-sungguh, tahu berterima kasih untuk dia atau tidak. Itu ternyata ada di ayat ini. Ya. Jadi coba Bapak Ibu lihat ayat ini. Mulai dari ayat yang ke-13, coba lihat sama-sama kata itu. Dimulai dengan kalimat begini Bapak Ibu. Bicaramu kurang ajar. Nah, coba tolong Bapak Ibu lihat kalimat itu kata paling tegas. Bicaramu kurang ajar. Kamu kurang ajar, begitu Tuhan bilang tentang aku. Mengapa Tuhan bicara begitu Bapak Ibu? Sampai kalau Tuhan bilang katong kurang ajar, berarti ada hal yang katong harus lihat di situ. Mengapa sampai Tuhan harus bicara seperti itu? Nah, mari lihat sama-sama. Ternyata kalau sampai Bapak Ibu dan beta hidup, lihat sama-sama ayat 14 bilang apa? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, mari beta kasih tahu Bapak Ibu. Tuhan menilai begini. Waktu Bapak Ibu dan beta menganggap ibadah itu biasa-biasa, Bapak Ibu masuk kategori kurang ajar. Ya. Bapak Ibu dimasuk kategori begini, kamu tidak tahu menghargai pengorbanan Tuhan. Kamu tidak tahu menghargai apa yang Bapak buat. Bapak rela kasih anak yang teruji secara kualitas. Bapak rela kasih anak yang apa? Dia tahu pada akhirnya anak ini akan ada dalam bahaya besar. Bapak tahu anak ini dikasih, dia akan dikhianati. Tujuan satu saja, supaya Bapak Ibu dan beta diberkati. Hidup dalam pengampunan yang kemurahan Tuhan, kebaikan, pengampunan tanpa syarat. Nah, yang Yesus ingin begini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dan beta menghargai ibadah. Katakan amin. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menghargai ibadah, Bapak Ibu dan beta dikategorikan kurang ajar. Amin. Nah, mari beta kasih pemahaman tentang apa yang dimaksud tentang ibadah. Kenapa Tuhan bilang kamu berkata sia-sia beribadah kepada Allah?
Hal pertama supaya Bapak Ibu dan beta tidak dikategorikan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu balas budi dan dikategorikan kurang ajar. Mari Bapak Ibu jangan pernah menganggap sepele ibadah. Amin, amin. Ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ibadah itu dari kata Ibrani itu diambil pakai kata abad. Kata abad itu punya pengertian begini Bapak Ibu. Budak, mengabdi. Jadi ternyata waktu Tuhan bicara begini, kamu menganggap ibadah itu sia-sia. Berarti begini Bapak Ibu datang ibadah, Bapak Ibu tidak memposisikan diri sebagai orang yang mengabdi kepada Raja. Amin. Sehingga coba Bapak Ibu perhatikan, mungkin selama ini ketemu pun gaya ibadah. Atau mungkin di tempat-tempat yang ketemu tahu bahwa itu ibadah. Sesuka-sesuka ketemu. Beta selalu bilang kalau Bapak Ibu ibadah, Bapak Ibu punya HP itu kasih silent saja. Kalau toh macam ada presiden telepon, sebentar lagi ibadah. Begitu. Karena apa? Dari pengertian kata abad, Bapak Ibu akan dapati begini. Waktu Bapak Ibu datang ibadah, sebenarnya Bapak Ibu itu adalah budak. Jadi kalau WL di sini dia mau menyanyi 100 lagu, menyanyi situ 100 lagu. Itu namanya ibadah. Tuh panjang nih. Ibadah bukan bicara apa yang ketemu mau, tapi ibadah bicara tentang apa yang Tuhan mau. WL bilang angkat tangan, angkat tangan. Yang disuruh angkat tangan, Bapak Ibu harus angkat tangan. Karena Bapak Ibu lagi memposisikan diri kepada orang yang tidak punya tempo apa-apa. Kalau Bapak Ibu budak, kira-kira Bapak Ibu udah punya hak asasi? Tidak ada. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat ayat ini sampai Tuhan datang. Mulai menertibkan ketemu punya gaya ibadah. Kita berharap kalau Bapak Ibu ibadah dengan firman jangan pangku kaki. Pangku kaki goyang-goyang nih. Gitu ya. Bapak Ibu pikir ini coba dulu deh ketua RT saya pangku-pangku kaki. RT usir pulang. Yang sopan kan? Lagi ibadah HP. Terima WA baca. Itu pelecehan Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Makanya kalau Bapak Ibu ibadah, kasih mati HP-HP saja. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu bicara. Gitu. Karena ini Tuhan bilang begini Bapak Ibu, kamu menganggap ibadah itu sia-sia. Beribadah itu sia-sia. Bapak Ibu pikir datang ibadah itu, Bapak Ibu pikir main-main. Ibadah itu ketemu lagi datang bicara tentang kepentingan Tuhan, bukan kepentingan ketemu di sini. Bukan karena ketemu datang, ketemu lain mulia lain, ketemu gaya-gaya, bukan. Kita berharap mulai dari dengar firman ini supaya Bapak Ibu yang dibilang Tuhan kurang ajar, Bapak Ibu stop main-main dalam ibadah. Oke? Ibadah lagi jalan. Bapak Ibu, apalagi jam-jam begini nih sama mata 5 watt nih. Gitu ya. Ini jam-jam paling enak tidur siang. Tapi ibadah bicara tentang Bapak Ibu harus jadi abdi kan? Mau ngantuk, mau apa, buka mata. Kasih nyala mata besar-besar. Iya. Jadi ingat itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bukan masuk kategori orang yang kurang ajar. Sudah? Bisa Bapak Ibu? Amin. Ingat ya, ibadah itu abad. Bapak Ibu itu budak. Datang, bawa diri posisi sebagai budak. Jangan bawa diri sebagai bos di dalam ibadah. Nanti Bapak Ibu pun jabatan pulang dari sini saya baru pakai jabatan. Tapi selama ada dalam ibadah, Bapak Ibu cuma budak yang saya punya apa-apa. Bapak Ibu punya hak asasi sudah dicabut. Dia ke WL suruh Bapak Ibu angkat tangan sampai tangan-tangan angkat sebelum bisol ada di Bapak Ibu katia. Angkat tangan saja. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan beta menyenangkan hati Tuhan. Itu yang tanda ketemu balas budi. Amin, 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 amin. Iya. Lalu yang berikut. Nah, lihat. Coba ayat itu. Dia bilang apa lagi? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Amin. Bapak Ibu lihat kata itu? Apakah untung kita memelihara apa yang harus dilakukan? Nah mari Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Kalimat ini pun arti begini. Orang datang cari Tuhan, orang mulai memperhitungkan untung rugi. Kira-kira beta ibadah nih kasih tinggal tutup pondok barang 1 jam, aduh untung di mana nih? Rugi nih beta, aduh ini banyak, ini hari Sabtu. Rugi lagi. Ini aduh. Mulai untung rugi. Gitu ya.
waduh ini nih kayaknya salon mesti tutup. Hari Sabtu nih orang masuk bikin rambut banyak nih. Aduh, ini besok ini uang nih. Tuhan juga bilang kerja juga itu ibadah. Dari sisi mana kerja itu ibadah? Saya ada Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ingat kata ini ya, jangan sampai Bapak Ibu masuk kategori orang kurang ajar. Karena Bapak Ibu mulai pertimbangkan untung rugi. Datang cari Tuhan untung rugi. Aduh, ibadah lama dong, ibadah itu lama. Menyanyi saja ulang rap 3 kali. Ulang kampung kalimat ayat bisa 10 kali. Ulang. Satu lagu itu hitung-hitung bisa masuk. Amin. Bisa barang 25 menit. Balong lagu ada 5. Balong sebentar khotbah panjang Ini kan waktu ini uang. Time is money. Semulai bahasa Inggris toh. Ya, jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya, ibadah itu bukan masalah untung rugi. Amin. Bapak Ibu datang cari Tuhan, sebenarnya untungnya di Bapak Ibu, bukan untung di Tuhan. Bapak Ibu sing cari Tuhan juga dia tetap Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak cari Tuhan, tanpa Tuhan Bapak Ibu pasti mati. Jadi ingat ini sekali. Beta mau ini tertanam, katong punya pemahaman, ajar buat katong punya anak-anak generasi ke bawah, bahwa begini, cari Tuhan itu untung, selalu untung di katong, tidak pernah untung di siapa-siapa. Kalau hari ini Bapak Ibu masih kasih Tuhan kasih kesempatan, Bapak Ibu ada di usia 20, 30, 40, rata-rata di sini 50 lah. Berarti begini Bapak Ibu punya waktu beribadah, cari Tuhan itu masih banyak kan? Di Alkitab bilang begini, akan datang malam. Jadi selama ada siang, Bapak Ibu harus bekerja cari Tuhan. Karena akan datang waktu yang sulit. Bapak Ibu mungkin saya bisa bikin ini lagi. Jadi beta sangat merasa bahwa katong tidak perlu hitung-hitung dengan Tuhan. Gitu ya. Aduh mau ibadah tapi ini sudah uang susah cukup. Saya datang kasih ada persembahan lagi. Apalagi kalau Bapak Ibu masuk ibadah gereja yang persembahan sampai 3 amplop, 2 amplop, mamai tanggal tua. Sebenarnya kalau Bapak Ibu datang yang hati yang tulus yang kasih persembahan juga Tuhan tahu. Yang penting memang saya ada, kan? Jadi kita mulai untung hitung-hitung, untung rugi. Nah, kalau Bapak Ibu ada pernah terjebak di posisi ini, mari kita bertobat sama-sama. Katong semua termasuk beta juga yang bicara, ya Bapak Ibu. Supaya pada akhirnya Tuhan saya bilang begini, bicaramu kurang ajar, gitu. Oke, sudah? Lalu yang berikut, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, lanjut dengan ayat yang berikut. Dia bilang apa? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, coba Bapak Ibu perhatikan kata pakaian berkabung itu kalau di zaman perjanjian lama ada 2 ya. Jadi yang pertama, orang kalau pakai kain kabung itu karena dia sedang kehilangan sesuatu. Kehilangan ya Bapak Ibu, itu tanda orang itu lagi kehilangan. Dia kehilangan mungkin dia punya suami, dia punya istri, dia punya anak, orang tua, atau kehilangan hal-hal yang sangat berharga dalam dia punya hidup. Itu biasanya orang pakai kain kabung. Tapi satu sisi kain kabung juga Bapak Ibu itu dilambangkan dengan pertobatan. Ya, jadi di zaman zaman perjanjian lama kain kabung itu disamakan dengan pertobatan. Jadi begini Bapak Ibu, Tuhan bilang begini supaya Bapak Ibu dan beta yang dikategorikan kurang ajar, Bapak Ibu dan beta jangan mempertanyakan begini, apa untungnya beta bertobat? Toh orang yang saya bertobat juga hidup aman-aman saja. Orang yang saya ikut Tuhan sungguh-sungguh juga hidupnya aman-aman. Betul kasih Bapak Ibu? Bertobat itu yang terlalu penting. Atau Bapak Ibu mungkin menunda, Bapak Ibu sudah masih muda, sabar dulu. Kan beta masih muda. Tunggu ada saat dimana beta harus bertobat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kalau ketong ada terjebak di posisi ini, ketong bertobat. Karena begini, kategori ini masuk dalam kategori Tuhan bilang kurang ajar. Kalau ketong sih mau bertobat,
Bisa? Amin. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan beta menunda untuk bertobat. Bapak Ibu dan beta tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Katong akan dikategorikan orang yang kurang ajar. Ya, Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingat deh, tanpa pertobatan orang tidak bisa hidup dalam kebenaran. Setuju? Ya. Bapak Ibu dan beta harus bertobat, lalu Bapak Ibu dan beta menyerahkan diri kepada Tuhan secara mutlak, baru Roh Kudus itu mengambil alih seluruh hidup kita. Lalu Bapak Ibu dan beta hidup dalam kebenaran. Memang pertobatan butuh proses hidup. Tidak semua orang yang hari ini bertobat lalu hidupnya kudus, tidak. Bapak Ibu bertobat perlu proses. Itu yang Bapak Ibu sudah belajar. Nah, tapi ingat pentingnya pertobatan itu di mata Tuhan begini Bapak Ibu, itu sangat-sangat luar biasa. Karena Tuhan mau Bapak Ibu dan beta mengambil keputusan hidup dalam pertobatan. Amin. Jadi jangan sampai katong saya perlu untuk bertobat lah. Saya perlu juga. Beta percaya Bapak Ibu paham sampai di titik ini. Beta yang harus kupas ini panjang lebar karena di poin ini Bapak Ibu sudah dapat pengajaran khusus tentang pertobatan. Oke? Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir dari katong punya khotbah hari ini. Iya, yang keempat. Yang keempat coba lihat Bapak Ibu ayat yang ke-16. 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka juga luput juga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang masuk kategori kurang ajar di bagian poin keempat ini begini Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu dan beta mulai hidup, tadi beta bilang, katong mulai membanding-bandingkan katong punya hidup antara orang yang mencari Tuhan dengan orang yang Cari Tuhan. Lihat, yang tadi beta sudah bilang, itu masuk poin 4. Dia itu sempurna ibadah, tapi kenapa dia usaha begitu diberkati? Itu orang-orang yang tahu kebenaran, mahabos tiap hari, tapi luar biasa. Dia punya mobil bisa sampai 5, pasang togel tiap hari, tapi Tuhan berkati dia limpah-limpah. Dari hasil togel dia bisa menghasilkan mobil. Gitu. Bapak Ibu dan beta pernah ada di dalam titik ini, Seng? Pernah, beta pernah begitu. Ih, enak ini. Katong nih kayaknya paling menderita itu tiap hari ibadah sampai suara-suara habis. Tapi kenapa? Katong punya hidup nih kayak bagaimana? Dulu katong yang sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi katong punya hidup aman-aman. Tapi semakin katong cari Tuhan, persoalan hidup tambah banyak. Bapak Ibu masuk dalam, pernah lihat itu? Pernah Bapak Ibu ngalami itu? Nah, Bapak Ibu, dengan beta kasih tahu. Kalau Bapak Ibu baca ayat terakhir, ayat 18, dia bilang begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang iya, Bapak Ibu bisa lihat. Nanti Bapak Ibu baca ayat 16, ayat 17, ayat 18. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan mendengarnya, sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 16, ayat 17 itu untuk orang benar. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan beta ada di timbang-timbang itu, katong mulai berubah. Ingat ya, beta kasih tahu, Bapak Ibu, mari beta kasih tahu ayat yang tadi katong baca. Bapak Ibu, orang jahat itu dia mujur cuma di awal cerita. Ya. Amin, 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 amin. Amin banget. Jadi orang-orang di mana-mana orang fasik itu mujur di kisah awal. Saya pernah di dunia ini dapat di mana orang fasik, orang yang saya pernah cari Tuhan, saya pernah ibadah, lalu dia mulai mujur sampai dia keturunan, tidak pernah. Ingat itu firman, saya pernah salah. Orang fasik mujurnya di depan doang. Coba bilang di depan doang. Di depan doang. Ya. Di akhir cerita hidup semua selesai. Semua selesai. Ya.
Jadi Bapak Ibu ingat ini, kalau ketemu mau bikin sesuatu, ketemu ingat ini sekali. Orang fasik, kadang-kadang ketemu menganggap hidung enak hidup paling bahagia. Biar saya pernah pi mana-mana tapi paling bahagia. Ketemu paling menderita. So cari Tuhan tapi ketemu tetap sakit terus. Kayaknya bahagia sekali. Dorang ingat, bahagia itu tuh cuma di awal kisah. Akhir kehidupan orang fasik yang pernah masuk kategori bahagia. Jadi Bapak Ibu jangan pecemburu dengan orang fasik pemberkat ya. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang hidup benar tapi hidupmu susah, bersyukurlah. Karena orang benar mungkin di awal kisah hidup dia menjalani proses. Tapi ingat, kisah akhir selalu bahagia. Amin. Happy ending. Oke? Bapak Ibu air mata berurai segala hari. Ingat ini, di akhir cerita hidupmu engkau pasti bahagia. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan bicara bukan beta. Bapak Ibu lihat ayat itu. Dia akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Sebuah kitab dicatat Bapak Ibu. Tuhan catat Bapak Ibu punya penderitaan awal. Tuhan catat Bapak Ibu punya air mata yang sudah keluar berapa ember. Tuhan catat Bapak Ibu punya teriakan yang sudah Bapak Ibu teriak buat Tuhan berapa lama. Dicatat. Ayat 18 bilang begitu toh? Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tuhan taruh kitab, Tuhan tulis setiap hari. Hari ini dia lagi menangis. Hari ini dia lagi bersedih. Hari ini dia lagi butuh ini. Hari ini dia lagi ini. Dia lagi putus asa. Dia lagi dalam tekanan. Hari ini dia pompai tua lagi menginjil. Ya. Tapi Tuhan tulis, Bapak Ibu Tuhan sih tulis. Gitu, Tuhan tahu. Tapi ingat, orang fasik cuma enak, kisah hidup itu cuma bahagia di depan. Ingat yang punya persoalan-persoalan tadi beta bilang katong sambil tunggu saja lah katong mau lihat. Oke? Jadi sabar. Karena ada kitab yang Tuhan tulis. Tuhan lagi tulis. Tuhan bilang apa di ayat 17? Mereka menjadi milik kesayanganku sendiri. Amin. Kalau Tuhan bilang katong menjadi Tuhan pemilik kesayangan, siapa yang mau gore Bapak Ibu dan beta? Tidak bisa. Bapak Ibu, kalau sampai Tuhan bilang, Tuhan jadikan Bapak Ibu dan beta milik kesayangan dia sendiri, siapa yang bisa kore Tuhan punya milik kesayangan? Bapak Ibu punya barang kesayangan saja, Bapak Ibu simpan seperti Bapak Ibu simpan. Kalau Bapak Ibu punya berlian, Bapak Ibu buang sebarang-sebarang? Bapak Ibu akan simpan dia, bila perlu Bapak Ibu taruh di tempat khusus. Waktu Tuhan Allah bilang Bapak Ibu dan beta milik kesayangan dia taruh Bapak Ibu di tempat yang khusus. Dia perhitungkan, dia perlakukan Bapak Ibu sebaik mungkin sebagai harta kesayangan. Amin. Jadi ingat ini kisah ini Bapak Ibu. Orang fasik selalu awal. Ya, kisah awal orang fasik itu pasti bahagia. Mujur di awal cerita. Tetapi akhirnya pasti hancur. Berbeda dengan orang benar. Orang benar mungkin Tuhan izinkan berurai air mata di awal kisah. Tapi ingat Bapak Ibu kalau nonton sinetron yang pernah jagoan kalah toh? Jagoan tidak mungkin menang di awal. Pasti menang di akhir. Kalau Bapak Ibu kalau kisah orang jagoan kalau nonton film dia menang di depan film yang seru. Pasti dia mesti akhir baru dia menang. Dapat pukul sampai ketemu pukul. Padahal sutradara suator pasti menang di belakang. Nah sama Bapak Ibu pun jalani hidup begitu. Aduh, ikut Tuhan berurai air mata. Tekanan, penderitaan, fitnaan, hujatan semua datang. Tapi ingat orang fasik tuh biasa awal tuh bahagia. Jadi kalau lihat ya bersyukur saja. Lihat apa yang sedang orang fasik buat. Bapak Ibu saya usah berkecil hati, saya usah merasa bahwa kenapa sih begini.
Bapak Ibu, semuanya pasti akan berakhir dengan segala baik. Nah, keputusan Bapak Ibu, kita sudah bicara semua kebenaran ini. Keputusan ada di katong semua. Yes. Bapak Ibu pilih mau menjadi orang yang tahu balas budi dengan cara menghargai ibadah, dengan cara Bapak Ibu mau hidup bertobat, dengan cara Bapak Ibu tidak membuat perbandingan-perbandingan, Bapak Ibu tidak memperhitungkan untung rugi ke Tuhan, Bapak Ibu tidak memperhatikan kehidupan orang fasik dan merasa bahwa orang fasik lebih mujur dari Bapak Ibu yang cari Tuhan. Itu tergantung ada di Bapak Ibu punya kehidupan. Tapi kita percaya dengan firman ini, mari kita mau kembali buat Tuhan. Amin. Kita mau melakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Tuhan terlalu baik buat Bapak Ibu dan Beta. Amin. Kita tutup dengan kalimat ini. Lakukan semua yang Tuhan mau Bapak Ibu, supaya pada saatnya Tuhan tidak menganggap Bapak Ibu dan Beta adalah orang-orang yang kurang. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan Beta selesai. Biarlah kebenaran ini menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu. Amin.